Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Adobe Premiere. Ya, jadi bahasan kita dari Adobe Audition kita ke Adobe Premiere. Adobe Premiere bisa kalian ambil di ini ya. Adobe Premiere boleh pakai CS6 atau boleh pakai CS3. Nah, yang saya periksa nantinya itu CS6 ke bawah, jadi CS6, CS5, CS4, CS3 sama pokoknya yang di atas CS6 saya tidak bisa periksa gitu ya. Oke, di sini ada ada dua pilihan, ada New Project sama Open Project. New Project itu untuk project yang baru akan kita buat, sedangkan Open Project itu project yang sudah ada gitu nih. Kalau Open Project nih, ini tinggal kita buka aja mana yang udah pernah kita buat ya. Jadi kita buka New Project, kemudian di sini. Nah, di sini itu penyimpanannya udah disediakan. Tapi kalau misalnya kalian membuat penyimpanan baru, silakan langsung di browse ya. Jadi mau simpan misalnya di data D ya, atau di dokumen gitu. Sini saya coba di sini ya. Kemudian namanya materi pertama. Oke. Nah, di sini yang kita pakai itu adalah PAL. PAL itu ada standar sama ada widescreen. Ya, kalau standar itu ukurannya tidak begitu memanjang ke samping. Nah, sedangkan widescreen itu memanjang ke samping. Ini hampir sama dengan handphone kalau kita pakai secara horizontal ya. Jadi saya pakai yang widescreen 32. Oke. Nah, ini adalah tampilan yang ada di Adobe Premiere. Nah, di source ini nanti kita bisa lihat project yang akan kita buat ya, yang mana sih yang mau kita masukkan. Kemudian ini yang sudah akan tampil nanti jadinya. Kalau yang ini adalah layer. Layer ini itu ada video, ada audio. Kalau video ini untuk meletakkan video, baik itu berupa video maupun gambar, dan juga teks. Jadi teks, gambar itu adanya di video letaknya. Kalau audio khusus hanya audio saja ya. Nah, track ini kan ada 3, bisa kita tambah lagi dengan klik kanan di bagian ini, klik kanan, add track. Nah, di sini kan ada video track, ada audio track. Misalnya kita mau nambah yang video track, misalnya nambah 2, yang audio track kita tambah 1, berarti nanti akan menjadi video menjadi 5, sedangkan audio tracknya menjadi 4. Oke, itu dia ya, udah nambah. Ini juga bisa digeser ke sini. Nah, misalnya kita kurang kelihatan, bisa kita geser di bagian ini. Nah, jangan sering close di bagian ini, karena nanti pada kita harus mereset kan, reset current page. Ya, kalau misalnya pas, kalau misalnya kadang ada trouble, kamu harus close dulu Adobe Premiere-nya baru buka lagi. Oke. Di sini ada project ini adalah tempat video yang akan kita listnya, list video, teks yang akan kita buat. Boleh lihat dari sini juga, ini adalah file-file yang ada di kitanya, atau misalnya kita simpan di mana gitu ya. Kemudian ada juga efek. Nah, efek-efek ini yang boleh kita gunakan. Misalnya ada video transition, efek-efeknya apa aja. Kemudian ada video efek. Kalau video transition itu berarti ada 1-2 video, kemudian satu video ke video yang lain itu akan ada efeknya. Kalau video efek itu satu video yang punya efek. Nah, kalau audio transition itu audionya yang akan punya
efek dari satu audio ke audio yang lain, sedangkan audio efek itu adalah satu file video audio yang mempunyai efek. Kemudian ini ada efek kontrol. Efek kontrol adalah misalnya kita letakkan video di sini, kemudian kita bisa lihat, bisa memilih efek kontrol dari video kita. Misalnya mau pakai motion atau mau di rotation ya, atau dipindahin, boleh di efek kontrol. Kemudian ada juga audio mixer. Kayak kita coba ya. Di sini di project materi 1, ini tadi kan udah materi 1 tadi nih sequence-nya. Kemudian boleh klik kanan import. Saya letaknya di sini nih misalnya. Saya letaknya, saya ambil file video, salah satu video saya ambil dari YouTube ya. Kemudian misalnya lihat dulu di sini. Untuk melihat boleh tekan play yang ada di sini. Oke. Nah, misalnya kan ini tuh. Ini ada dua, ini ada drag video only dan drag audio only. Seandainya misalnya kalian hanya mengambil videonya saja ya, berarti yang di drag adalah video. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada change sequence setting dan keep existing setting. Kalau change berarti kita akan mengganti. Ini tadi kan kita pakai settingan ya pada saat kita membuat project baru. Nah, kalau change sequence setting berarti project yang kita buat tadi ini settingannya akan ngikut video kita. Nah, jadi misalnya video kita settingannya apa, jadi dia akan ngikut gitu, ngikut video pertama yang kita masukkan ya. Kalau keep existing setting itu artinya video yang kita masukkan ngikut ke settingan yang sudah kita setting di awal tadi gitu ya. Jadi misalnya kita pilih nih yang change setting, artinya tidak merubah ya. Nih, jadi saya tidak perlu merubah posisi. Biasanya kan ada besar, ada kecilnya seperti ini. Nih contohnya saya kecilkan dulu. Jadi nanti bentuknya tuh ini. Jadi ukurannya itu kan udah pas sama satu frame-nya ini. Kalau misalnya dia tadi keep, itu bisa jadi ukurannya mungkin kelebihan atau frame-nya atau videonya yang kebesaran. Bisa jadi kayak kebesaran segini gitu. Jadi kita harus setting sesuai dengan frame kita gitu. Nah, yang ada di sini kita gedein lagi yang fit ya. Nah, yang ada di sini ini yang akan nanti tampil di dalam project kita. Jadi kalau misalnya jalan atau kalian bisa meletakkan atau menjalankan pakai space-nya bisa dijalankan atau dilepaskan. Kemudian kalau audio itu apa? Berarti suaranya saja yang kita ambil gitu. Jadi misalnya suaranya saja ya kita ambil nih suaranya letaknya di audio gitu. Nah, ini contoh ya, kalau misalnya kita ambil satu-satu. Kalau ngambil secara langsung bisa enggak? Bisa ya. Jadi kalau secara langsung bisa dari sini langsung ke sini nih, tarik ke sini. Ini dua-duanya audio sama videonya jalan. Cuman kalau yang model kayak gini kan kita harus editnya di sini. Misalnya kita maunya dari sini dulu gitu, ya kita potong misalnya. Nih, kita boleh pakai yang Razul Tool ya. Razul Tool kita klik. Misalnya bagian ini yang kita nggak mau, yang kita mau dari awal, kita klik aja yang bagian depan, klik delete di komputer kalian ya, di keyboard. Ya, jadi tekan delete aja. Nah, ini kan ada space nih, space yang kehilangan atau yang udah tadi kita hapus. Klik kanan aja supaya ini maju ke depan. Klik kanan, ripple delete ya. Jadi ini kan durasinya
Ini bisa kita besaran, bisa kita kecilin ini ya. Nih kita bisa lihat nih. Nih, jadi ini durasinya itu sekitar 3 menit 47 detik ya, 3 menit 47 detik 12 frame. Nah itu dia tuh. Kalau yang ada di sini kita ambilnya, misalnya saya ngambil dari sini, misalnya ini seandainya saya ngambil dari sini aja, kemudian ini tanpa kita nyeting di sini ya. Kalau nyeting di sini kan kita jalankan dulu, boleh dari sini ada yang namanya mark in nih, misalnya saya mau ngambilnya dari sini aja, kemudian selesainya di mungkin di sinilah misalnya sedikit ya. Nah letakkan dulu ini, kita letakkan kursor kita, kan kita masukkannya di sini nih, kemudian letak insert. Nah ini dia, jadi ini yang udah kita masukkan tadi. Oke, nah secara kelihatan ini tuh deket, padahal ini ada jeda yang tidak boleh ada pemisah. Dan ini kan ada misah sebenarnya. Ini kan gelap. Nah coba kita besarkan. Nah tuh kelihatan. Jadi klik kanan, triple delete ya, membuat videonya itu efek lambat atau efek cepat gitu ya. Di contoh ini kan, ini kita ambil yang di sini aja. Nah ini karena suaranya ada di sini, ini boleh misalnya suaranya nggak mau kita cepatkan karena ini tadi satu dia sama videonya. Kita klik kanan dulu, klik kanan unlink. Jadi video sama audionya itu tidak ngikut gitu loh. Jadi kalau kita nggak buat unlink, kita di sini kita cepetin, suaranya akan ikut cepet. Misalnya kita buat ini, oke, kita potong sampai sini, udah. Nah ini kan kelihatan yang terpotong adalah videonya saja, audionya tidak ngikut. Nah klik kanan, speed duration, misalnya kita mau speednya lambat, misalnya 50. Ya ini kita geser dulu, Ctrl Z, kita geser dulu ke kanan, speed duration 50, kanan speed duration 100, ke kanan speed duration ya tadi 30, coba 30, bikin panjang ya, bikin nih. Ini nggak bisa triple delete ya, kita tarik. Oke gitu ya. Jadi dari yang cepet ke lambat ini kelihatan. Oke itu dia. Nah di sini juga kita bisa buat misalnya wajah kita itu di frame-nya itu jauh gitu, apakah bisa kita dekatkan? Misalnya kita potong bagian sini ya,
aja, mana dia ya, sampai sini. Ini kelihatan, ini di bagian wajahnya saja tadi ini. Itu dia ya. Cuman kalau yang pas di sini tuh kan masih ada tuh sebenarnya. Masa dari nih. Tuh, jadi wajah tadi kita besarin kelihatan. Cuman kalau misalnya mau dilambatin lagi ya boleh, klik kanan, speed duration 50 aja gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian bisa nggak kita memutar sebuah video. Oke, contoh lah ini ya, saya potong. Sampai sini. Oke, kemudian ambil lagi itu, ini lihat di effect control ini, pastikan yang kita klik ya, effect motion. Misalnya kita pakai dari sini rotation, pindahkan, ini nih. Nah, kalau kita rotation, Ctrl Z dulu, kita perbesar dulu guys scale-nya. Gitu, kita besarin. Ini kita besarin. Tunggu. Ini kita besarin dulu. Ini potongan tadi. Kita delete dulu ya. Oke, kita mulai ya. Karena kalau nggak dibesarin, ini kan gini dia. Ini kalau nggak dibesarin mah susah untuk men-scale-nya. Karena pernah lihat kalau video itu terlihat muter, padahal bisa kita putar ya. Oke, kita rotation, kemudian kita pindahkan ke belakang, baru kita putar. Oke. Gitu ya. Jadi mungkin pernah lihat satu video yang efeknya kayak dia muter, atau kameranya apa diputer gitu ya, padahal videonya bisa kita rotation. Ini tadi kan ada video yang nggak ini deh kan, kita harus hilangkan coba. Kita lihat. Oke, tapi jangan terlalu lebay ya untuk membelokkannya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita punya efek yang lain ya, efek yang misalnya ini di bagian gunung. Gunung ini saya sekat.
sedikit aja. Ini saya ambil, kemudian saya ambil yang namanya video effect blur, video effect ya. Saya lupa ini video efeknya yang kamera blur kali ya. Masukkan ke sini. Nah, gini ya. Oke. Oke, gitu ya. Cuman perpindahan dari sini ke sini kita pakai video transition bagusnya ya. Jadi pas dia ngeblurnya, lihat nih, kan ada presentation nih yang bisa kita kecilin, misalnya nggak terlalu ngeblur gitu. Oke, gitu ya. Jadi jangan ngeblur banget. Oke, itu dia. Nah, kemudian ini bisa juga, misalnya kalian mau kasih efek transition. Ini tadi ada video transition. Oh, ini matikan dulu blurnya. Video transition itu banyak, cuman saya tidak menganjurkan memakai transaksi yang terlalu lebay gitu ya. Jadi kita pakai yang ya mungkin kita pakainya yang deep to black atau deep to white. Contoh letaknya gini ya. Jadi, nah, kalau kayak gini kita ngasihnya ya, contoh. Nah, itu membuat video kita terlihat murahan gitu ya. Murahan karena jelek banget gitu transisinya. Jadi usahakan cari transisi yang elegan, yang bagus gitu, yang tidak terlalu lebay, karena orang lebih suka yang simpel gitu. Jadi ya saya sarankan tidak terlalu menggunakan efek-efek gitu. Efeknya boleh diganti nggak Bu? Ya boleh gitu. Jadi misalnya nggak suka sama efeknya, ya tinggal kita klik efeknya, kemudian kita delete gitu. Misalnya kita pakai yang deep to white. Ya, jadi transisinya itu juga diberikan sesuai dengan perpindahan scene. Jadi jangan udah dikasih transisi sama tempatnya. Nah, ngapain dikasih transisi gitu? Maksudnya sama tempatnya masih di video, masih di tempat yang sama. Nah, kalau yang ini dia dari dia di sini posisinya pindah ke dia sendiri gitu. Nah, ya. Kemudian apalagi ya, ada title. Nah, di sini title misalnya kita buat teks 1 ya. Nah, misalnya kita mau buat dia di awal ya, seperti ini. Sini udah ada font-fontnya. Misalnya mau buat fontnya pakai yang ini, tinggal T ya. Indonesia. So, sini ini posisi tengah ya. Boleh kita
nih kalau kita posisinya nih nih, ambil yang ini ya, ambil tengah gini, ini juga posisinya tengah, berarti kan kita dapat nih posisinya dia Indo Indonesia. Itu ya. Oke. Misalnya ini, atau kita tidak menggunakan yang ini, di bagian ini boleh. Di sini juga kita bisa ganti colornya, kemudian stroke-nya. Kalau nggak mau pakai stroke seperti ini, ya dia udah sediakan sih bentuk font-font yang ada di sini, tinggal kita pakai. Kalau misalnya kita nggak mau ya kita pakai versinya kita. Cuman tidak, saya menganjurkan juga tidak terlalu lebay dalam membuat font gitu, huruf-hurufnya sampai nggak bisa terbaca atau warnanya terlihat, atau membuat video kita terkesan murahan ya. Jadi gitu. Kemudian misalnya diokekan nih, kan udah nih ya, kan udah nih, letak di sini misalnya, kita letak di sini dulu. Oke. Misalnya pas perpindahan scene, sampai sini aja gitu, Indonesiaku. Gitu. Jadi misalnya mau tambah teks lagi boleh gitu ya. Video ini boleh digabung di satu frame yang sama, itu bisa. Jadi misalnya ini di satu frame yang sama, tunggu, ini misalnya bagian ini, ini ada dua, sama di sini. Boleh digabungin. Oke, untuk awal cukup ini dulu yang akan saya berikan materinya ke kalian semua. Next saya akan ngasih tahu materi berikutnya. Nah, oh ya, sebelumnya juga saya akan ngasih nih file untuk nyimpan, file export media. Di sini pilih yang ini aja, H264. Jangan yang AVI itu besar gitu. Nah, ini boleh pilih gitu. Jadi jangan pilihnya, tapi yang ini ya, jangan pilih yang ini malah pecah dia. Boleh pakai yang 720 ya, agak sedengan lah ya, atau yang 960 ya boleh gitu. Jadi tapi jangan yang terlalu rendah tuh. Ini sesuai dari ini kita ya, dari tampilan video yang di handphone gitu. Jadi kalau misalnya kita letakkan di YouTube
Jadi ngikutin standar mana kita, misalnya 960 berarti nanti terakhirnya ya 720 yang bisa di download gitu. Misalnya ini 720. Oke, jadi dia makin rendah ya. 960 gini. Kita lihat video kita itu 10% ya. Oke, file, jadi videonya itu sekitar berapa? Sekitar 4 menit kurang. Di sini perkiraannya tuh 46 MB. Itu hanya yang 4 menit gitu. Bayangkan kalau misalnya punya tugas. Makanya saya tugasnya kalau misalnya untuk tugas 1 menit ya, jadi kita paskan scene-nya ya, tapi tidak terlalu dicepatkan gitu. Ini kalau udah kemudian diekspor. Jalannya itu saya cancel aja ya, outputnya itu letaknya di mana, nah itu sesuaikan aja. Oke, dari saya itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.